Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai proses produksi. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar home learning-nya ya. Di proses produksi ini, saya akan membahas mengenai pengertian dari proses produksi, lalu ada jenis-jenis proses produksi, dan perencanaan dan produksi massal dari suatu barang. Kita ke pengertian proses produksi. Yang pertama, menurut Rekso Hadidiprodjo, bahwa proses produksi itu adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada. Lalu menurut Sobjan As-Sauri, di sini proses produksi adalah suatu kegiatan yang melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna. Jadi di sini proses produksi itu adalah suatu kegiatan bagaimana kita melakukan penciptaan atau menambah suatu barang dengan tenaga manusia, terus ada bahan dan juga peralatan di mana kita akan menghasilkan sebuah produk yang nantinya berguna bagi masyarakat. Nah, di sini proses produksi adalah suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi intinya adalah kita akan menghasilkan produk yang bisa bermanfaat bagi konsumen kita nantinya. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis proses produksi. Sebenarnya di sini jenis-jenisnya itu ada 4 wujud gitu. Nah, saya akan membahasnya untuk hari ini hanya 2 saja ya. Oke, yang pertama di sini adalah ditinjau dari segi keutamaan proses produksi. Nah, di sini itu ada 2, ada produksi utama dan juga produksi bukan utama. Kalau proses produksi utama, dia itu adalah proses produksi di mana proses produksinya itu sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yang bersangkutan, perusahaan tersebut. Nah, di sini dalam proses produksi utama itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada proses produksi terus-menerus. Nah, proses produksi terus-menerus itu merupakan proses produksi di mana terdapat pola atau urutan proses produksi yang pasti dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi dia bakalan prosesnya itu sama nih seperti yang sebelum-sebelumnya karena dia pasti dan tidak akan berubah-ubah. Lalu proses produksi yang kedua itu adalah proses produksi terputus-putus. Kalau proses produksi terputus-putus, dia itu adalah proses produksi di mana terdapat beberapa pola atau urutan dalam pelaksanaan produksinya. Nah, pola pelaksanaan produksi yang digunakan itu adalah hari atau bulan. Di sini mungkin proses produksinya itu akan berbeda dengan pola atau urutan pelaksanaan proses produksi pada bulan yang lalu atau bulan yang akan datang. Kalau tadi yang terus-menerus itu dia pasti, tapi kalau yang produksi terputus-putus ini dia tidak pasti, bakalan berubah-ubah. Lalu yang ketiga itu ada proses produksi proses. Nah, jadi di sini adalah merupakan proses produksi di mana pelaksanaan pengolahan bahan baku sampai dengan barang jadi akan melalui suatu proses persenyawaan atau pemecahan. Jadi di sini pelaksanaan proses produksinya itu akan sangat bergantung pada jenis bahan baku atau bahan penolong yang nanti digunakan pada saat produksi itu. Lalu selanjutnya ada
proses produksi proyek khusus. Kalau di sini dia itu adalah suatu proses produksi yang dilaksanakan karena adanya program khusus atau adanya kepentingan khusus. Jadi proses produksi yang dilaksanakan untuk program tersebut selesai, maka proses produksinya juga akan berakhir. Lalu yang terakhir di sini adalah proses produksi industri berat, di mana proses produksinya ini terdapat berbagai macam aktivitas sehubungan dengan penyelesaian produksi yang sangat kompleks. Jadi sedemikian kompleksnya itu sehingga proses tersebut dibagi menjadi subproses. Jadi ada bagian-bagiannya lagi. Selanjutnya di sini adalah proses produksi bukan utama. Kalau di sini produksi bukan utama itu adalah proses produksi yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya kepentingan khusus. Jadi proses produksi bukan utama ini hanya merupakan kegiatan penunjang dalam perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini itu biasanya adalah penelitian, model, prototipe, percobaan, dan demonstrasi. Lalu selanjutnya ditinjau dari wujud proses produksi. Di sini itu ada 5. Yang pertama adalah proses produksi kimiawi, merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis senyawa kimia. Jadi di sini contohnya itu kayak kita memproduksi obat-obatan, terus ada aki, bensin, oli, seperti itu. Jadi dia itu ada senyawa kimianya. Nah, yang kedua itu adalah proses produksi perubahan bentuk. Jadi proses produksi ini dalam pelaksanaan proses produksinya itu menitik beratkan pada adanya perubahan bentuk masukan menjadi keluaran untuk menciptakan nilai tambah. Contohnya kita mengelola ban bekas menjadi barang multifungsi yang bernilai tinggi. Lalu selanjutnya ada proses produksi assembling. Yaitu merupakan proses produksi yang dalam pelaksanaan proses produksinya itu lebih mementingkan atau mengutamakan pada proses penggabungan beberapa komponen menjadi suatu produk tertentu. Misalnya di sini adalah proses produksi seperti mobil ataupun motor dan juga alat-alat elektronik. Lalu selanjutnya ada proses produksi transportasi. Jadi dia adalah suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan sesuatu dari dan ke tempat tertentu. Contohnya adalah kayak di sini pengiriman paket Lazada, Shopee, seperti itu. Lalu ada angkutan kota. Yang terakhir adalah proses produksi penciptaan jasa administrasi, di mana proses produksi penciptaan jasa administrasi biasanya itu kepada pihak lain yang memerlukan. Contohnya adalah jasa penyusunan laporan keuangan dan juga biro statistik. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk materi hari ini yang saya jelaskan. Jadi untuk materi di hari berikutnya saya akan membahas kembali mengenai jenis-jenis dari proses produksi karena ada 4 dan ini saya baru 2 untuk menjelaskannya. Nah, kalian bisa membaca kembali buku LKS kalian mengenai materi untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok.